Maka ada istilah, apa yang Allah beri untuk kita itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saya ulang lagi, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ingat, ini standarnya Allah ya kan? Karena ya Allah lah yang paling memiliki kebijaksanaan. Kalau kita nggak meyakini Allah yang paling bijak, terus siapa yang paling bijak lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap bapak, ibu-ibu, segenap pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Batam, yang terhormat Al-Ustaz Bapak Ali Maksum SPDI, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah masih kembali mengizinkan kita untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas pengetahuan kita, pemahaman kita berkaitan tentang yang hari ini kita masih membahas tentang manajemen kolbu. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kita banggakan Bapak Kepsek, seluruh Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan, serta siapapun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apa kabarnya? Belum salam, pada tiga nyambung. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kita patut bersyukur pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bangun kembali, untuk menatap dunia yang cerah ini, untuk menikmati berbagai macam suguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan sampaikan dua hal. Pertama tentang ridho, dan yang kedua tentang zuhud. Ridho, apa itu ridho? Ulama mendefinisikan hinal qalbi bima qasama. Hati merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ada pepatah Jawa, nrimo ing pandhu. Hati merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Tentu ini tidak mengurangi semangat di dalam kita berikhtiar, ya. Karena ridho ini jatuhnya adalah terhadap hasil, ya. Ridho ini jatuhnya pada hasil. Jadi silakan berikhtiar, silakan memaksimalkan usaha. Nah, hasil yang diterima itulah yang kemudian kita mesti ridho. Contoh, dulu seorang laki-laki pengen mendapat istri dengan kriterianya masing-masing lah ya. Ternyata setelah ikhtiar usaha sedemikian rupa, hasilnya itu yang diterima. Nah, itulah yang mesti kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah telah beri. Pun demikian seorang wanita dulu mungkin punya cita-cita kalau punya suami kayak apa begitu, entah yang putih, tinggi, yang jelas kaya ya, asalnya kayak monyet kan gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika punya suami lain-lain,
kadang tidak sesuai dengan angan-angan. Ya ada yang sesuai tapi banyak yang nggak sesuai dan seterusnya. Maka inilah yang mesti kita mengelola hati. Belajarlah ridho. Ridho itu apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah telah beri. Ulama juga mendefinisikan ridho itu apa? Tarkus sukhti, meninggalkan ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Ngomel-ngomel ya. Ngomel-ngomel itu apa? Ngedumel itu apa? Menyebutkan selain apa yang sudah Allah tentukan. Contoh, sudah bekerja kita di sini sudah cukup lama. Ya hitungan matematikanya mestinya sudah naik pangkat jauh, tapi ternyata juga di situ-situ aja. Ada sudah ikhtiar ya, pengabdian sudah berupaya maksimal, juga pengabdiannya itu juga tidak sebentar, sudah lama. Tapi kemudian yang diterima itu tidak sesuai dengan matematikanya. Nah, yang seperti ini dia harus merasa ya memang inilah yang Allah beri untuk saya. Jangan sampai kita menyebutkan yang bukan-bukan. Mestinya saya itu mulai ngedumel itu. Harusnya pangkat saya udah naik ini. Tidak lagi sebagai admin, mungkin sebagai waka apa, atau mungkin jadi di situ ya. Atau sekaligus mungkin jadi kepala sekolah mungkin ya. Ini namanya ngedumel, namanya sukti, menyebutkan yang bukan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar itu. Hati ini merasa cukup, ya sudahlah, kalau memang yang diberi ini alhamdulillah, udah enak gitu ya. Akhirnya kita nggak mau baca, nggak melihat orang lain. Wah itu sudah enak kali loh, itu sudah begini. Akhirnya ketika kita itu melihat ke atas, jadinya apa? Kita menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Ibaratnya nih, saya ini masih punya motor, itu sama-sama kerja udah punya mobil. Yang punya mobil Avanza itu sudah Fortuner. Ketika urusan dunia selalu melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bersyukur. Dan susah untuk menjadi orang yang ridho, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya, Allahul Aziz, Allahul Hakim. Aziz itu perkasa, perkasa itu menang, tidak ada yang mampu mengalahkan. Artinya apapun yang memang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu Al-Aziz. Allah jadikan kita seperti ini. Ini kehendak Allah. Dan Allah berkehendak, maka apapun pasti terjadi. Yang kedua, Al-Hakim. Hakim itu apa? Maha bijaksana. Apapun yang Allah perbuat itu syarat dengan hikmah. Maka ada istilah, apa yang Allah beri untuk kita itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saya ulang lagi, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ingat, ini standarnya Allah ya kan? Karena ya Allah lah yang paling memiliki kebijaksanaan. Kalau kita nggak meyakini Allah yang paling bijak, terus siapa yang paling bijak lagi? Contoh, mungkin ada orang menikah sudah puluhan tahun nggak punya anak, contohnya. Ya memang itu kehendak Allah, dan inilah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Ada yang punya anak satu nggak nambah-nambah, dan seterusnya. Mungkin kalau dia punya rumah dari dulu juga nggak pernah renovasi, itu aja. Sampai bocor-bocor. Kita harus sadar bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, artinya Allah itu Maha Berkehendak, dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang ada pada diri kita, inilah wujud
sifat aziz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita harus yakin apa yang ada pada diri kita itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dari situlah kita berangkat belajar ridho. Belum lagi kita lanjutkan. Nanti kita masuk ke suluk. Ini nyambung ke suluk. Jadi sekali lagi, apa yang disebut dengan ridho? Ridho adalah hinal qalbi bima qasama. Hati merasa cukup dengan apa yang Allah telah beri. Ini kita lakukan setelah ikhtiar. Maksimalkan usaha, maksimalkan ikhtiar. Hasilnya kita syukuri. Alhamdulillah, memang ini untuk saya dari Allah. Memang inilah ya bagian saya dari Allah. Karena yang bagi Allah terserah Allah. Jangan kemudian kita ngeyel. Mestinya saya ini. Memang yang bagi lu. Yang bagi itu Allah. Karena Allah yang bagi, maka terserah Allah. Kalau kemudian kita ngomong-ngomong yang kayak tadi, mestinya ini, itu namanya nggak ridho, itu namanya sukti, ngomel-ngomel, ngedumel, ben ngegerundel. Orang ngegerundel itu tanda dia tidak ridho. Orang itu kalau tidak ridho, hidupnya susah, hidupnya sedih. Karena apa? Gak bisa bersyukur. Tanda orang itu beruntung pertama, dalam urusan dunia dia akan melihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kalau kita ini misalkan bisa ngajar di sini, alhamdulillah, yang sana daftar nggak masuk, namanya. Yang nggak masuk, alhamdulillah masih kesempatan daftar ini. Daripada itu sama sekali nggak pernah daftar. Yang nggak daftar dan seterusnya dibaca. Alhamdulillah nggak daftar tapi kan masih kerja. Daripada itu nggak kerja. Yang nggak kerja alhamdulillah masih sehat walaupun nggak kerja. Itu sakit-sakitan. Yang sakit-sakitan syukur. Saya masih sakit-sakitan, tetangga mati. Nah, gitu. Maka kita akan bersyukur ketika melihat ke bawah. Dan itu tanda orang yang beruntung. Tapi kalau urusan akhirat, urusan amal, urusan ibadah, mesti melihat ke atas. Kita ngiri. Ada kawan kita tahajudnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, ya kan? Sedekahnya juga istiqomah. Ngiri Pak kita Pak. Saya ini lagi belajar ngiri, tapi ngiri yang baik. Saya ada ya masih lingkup ruang kerja kita lah gitu ya. Saya itu heran, sedekahnya di mana-mana Pak. Padahal kalau kita lihat pendapatannya, dia itu hanya kepala yayasan. Tapi yayasan yang dibina selalu dibantu. Saya heran betul. Apakah orang yayasan yang dibantu atau lembaganya langsung yang dibantu? Yang saya permasalahkan satu, orang ini rezekinya kok lancar. Buktinya bantu terus. Dan hampir gak ada orang yang istilahnya dekat dengan dia kecuali pernah dibantu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin ini sudah sunatullah ya. Orang itu kalau apa ya, istilahnya itu nggak butuh dengan dunia, itu dikejar dunia. Masih ingat nyanyian Agim itu? Barang siapa Allah tujuannya, dunia kan datang melayaninya. Barang siapa dunia tujuannya, maka akan letih diperbudak dunia. Maka akan letih diperbudak dunia. Orang itu kalau tujuannya itu adalah Allah, dunia akan datang melayani. Sebaliknya kalau tujuannya justru dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Hidupnya nggak pernah tentram, hidupnya nggak pernah merasa lapang, sempit. Walaupun punya mobil banyak terasa kurang,
walaupun kontrakannya banyak terasa kurang, usahanya kudanya di mana-mana, tapi hatinya tak pernah tenang. Itu namanya diperbudak oleh dunia. Ridho adalah bagaimana kita bisa merasa cukup, hati ini merasa cukup, merasa puas, senang dengan apa yang Allah telah beri. Berangkat dari keyakinan kita Allah Al-Aziz, kemudian Allah Al-Hakim, kemudian lihatlah ke bawah dalam urusan dunia. Insya Allah ini akan membuat kita menjadi orang yang ridho. Kalau ridho enak Pak, ibaratnya cuma makan sambal enak, makan mie apalagi jelas enak. Coba kalau sampai tidak ridho misalkan pagi-pagi mie lagi kan malah sedih. Coba syukuri aja, alhamdulillah mie apalagi nih, pisang goreng, alhamdulillah enak gitu. Jadi sebetulnya senang itu berawal dari bagaimana kita membangun mindset kita, kan begitu kan? Dan tentu tidak hanya cukup dengan mindset, dengan hati kita. Karena kaya itu bukan kaya harta, tetapi kaya hati. Baik, itu pertama, ridho sudah kita bahas. Kita masuk bahasan kita dengan zuhud. Ini agak berat, tapi mesti kita mulai ya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang terdidik secara mental, secara spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Yang artinya, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, tujuannya akhirat, orientasinya akhirat, bagaimana di akhirat nanti dia bahagia, bagaimana di akhirat jadi orang kaya, bagaimana di akhirat jadi orang yang mulia. Namanya perhatiannya, kemudian fokusnya adalah kebahagiaan akhirat. Apa janji Allah? Orang yang orientasi hidupnya akhirat, Allah tambah. Nazid lahu fi harsi, kami akan tambah. Itu benar. Saya sering memperhatikan guru-guru saya, terutama para kiai. Saya tengok beliau itu gak kerja loh, iya kan? Di rumah santai belajar mengajar. Tapi apakah berkekurangan? Nah, bahkan lebih kaya dari orang yang punya di kampung itu. Itu contoh. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan tambah. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang orientasi hidupnya adalah dunia, akan kami beri sebagian. Ingat, enggak semua, hanya sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedang di akhirat enggak dapat bagian. Di dunia hanya dapat sebagian, enggak banyak. Kemudian di akhirat sama sekali enggak dapat apa-apa. Nah, ini salah satunya Allah bagaimana membimbing kita, mengajari kita. Hidup ini berorientasilah kepada akhirat. Jangan berorientasi dunia. Dunia kapan kita lama tinggal? Dulu masih kecil imut-imut, remaja, dewasa, cantik, tampan. Udah kayak begini udah kocar kacir semua. Ada yang kadang masih bayi sudah mati. Ada yang sebaya dengan kita meninggal. Dan memang ada juga yang sampai tua baru meninggal. Cuman bandingkan hidup ini dengan akhirat itu berapa perbandingannya? Sehari di akhirat ka'alfi sa'atin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Lah kalau kita cuma umpamanya ngejar kebahagiaan dunia, di akhirat sengsara, kayak apa bangkrutnya? Ya kan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan terlalu khusyuk, santai saja, santai.
Rela. Memang pembawaan saya kalau serius begitu. Akan rugi banget gitu loh. Ibaratnya kita itu melepas uang 1M hanya ngejar yang 10.000 rupiah. Kira-kira orang seperti ini dianggap sehat apa nggak sehat? Ada orang bilang ini orang nggak sehat ini kurang ini orang ini kurang ini, nggak waras kasarnya begitu ya. Masa mengorbankan yang besar demi mendapatkan yang kecil? Oke, kita lanjutkan. Ini ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Rasul itu memegang pundakku, yakni Abdullah Ibnu Umar. Lalu beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan kamu ini adalah pengembara. Atau kalau enggak orang yang transit. Kita hidup di dunia ini hanya transit loh Pak. Perjalanan kita kan diawali dari alam arwah. Alam arwah kita terlahir ke alam rahim. Alam rahim terlahir ke alam dunia. Ini mampir nih, transit kita di alam dunia ini. Maka jangan tertipu. Bapak Ibu kalau transit terbang misalkan mau kemana misalkan ke Surabaya, kemudian transit apakah di Jakarta, apakah di Pekanbaru. Bapak Ibu di sana gimana? Apakah kemudian senang-senang, shopping-shopping, kemudian ya katakan hiburan dan segala macam? Tentu tidak. Namanya transit aja sebentar untuk menunggu kapan giliran akan terbang. Sama kita di dunia ini hanya mampir. Kita nunggu kapan dijemput oleh Allah. Dan kita akan diberangkatkan. Kemana? Tujuan berikutnya adalah alam kubur, alam barzakh. Setelah alam barzakh, kita akan dibawa ke alam akhirat. Nah itulah penentuan. Bagaimana nanti di alam akhirat, termasuk di alam kubur, ditentukan ketika kita transit di dunia ini. Kalau kita baik-baik di dunia ini, kalau kita banyak amal di dunia ini, tidak tertipu dengan kemegahan, kemewahan, gemerlap dunia, insya Allah kita selamat nantinya di sana. Tapi kalau kita sibuk, repot, ngurusi dunia, maka kita akan menjadi orang yang miskin, orang yang bangkrut nanti di alam kubur maupun di alam akhirat. Pesan Rasulullah kepada kita semua, hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu ini sedang transit. Transit itu apa? Satu, jangan tergoda dengan lingkungan. Kedua, jangan terlalu banyak beban, repot nanti sampai. Beban itu apa? Ya urusan dunia, beban. Repot. Tapi jangan salah ya. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan yang haram. Bukan berarti membuang-buang harta, enggak. Istilah gampangnya itu zuhud itu yang menggunakan dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Kalau sampai punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk akhirat. Kalau Anda punya pangkat, gunakan pangkat itu untuk akhirat. Kalau Anda punya ide, punya pemikiran dan seterusnya, gunakan itu untuk kebahagiaan akhirat. Jangan malah tertipu dengan kekayaan, kemudian kita berfoya-foya, bersenang-senang, bahkan yang haram pun kita terjang. Ini namanya tergoda oleh lingkungan dunia. Saya kasih contoh, tapi contohnya agak berat dan ini memang agak susah dilakukan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang gak suka rumah mewah? Ayo jawab. Oh, semua suka, sama itu maksudnya kan? Siapa yang gak suka kendaraan mewah? Semua suka. Boleh gak kita punya rumah mewah?
punya kendaraan yang mewah, boleh. Tapi jangan sampai rumah megah itu, rumah mewah itu kemudian menipu daya kita. Itu loh. Hati jangan terpengaruh dengan apa yang ada di tangan. Di tangan itu kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas dan lain sebagainya. Tapi fokuslah kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar kebahagiaan di sisi Allah. Saya pesan sahabat Ibnu Umar. Beliau berkata, ketika engkau memasuki waktu sore, jangan tunggu pagi hari. Ketika engkau memasuki pagi hari, jangan tunggu sore hari. Artinya apa? Beramal. Mau sedekah, jangan nunggu besok. Sekarang ada sedekah hari ini. Kenapa? Ya kita kalau kemudian mundur-mundur ya kalau masih ada kesempatan. Kalau enggak, kita yang rugi. Kesempatan lewat. Tengok dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada orang mau mati, dia minta ditangguhkan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunggu sebentar saja. Kamu mati, Pak? Minta ditangguhkan. Ngapain coba? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Saya nak sedekah dulu ya Allah. Ini gambaran orang yang mundur-mundur beramal akhirnya nyesel. Tiba giliran mati sudah gak bisa amal. Maka cocok dengan wasiat daripada Abdullah ibnu Umar. Kalau kita masuki sore hari jangan tunggu pagi, lakukan kebaikan cepat, mumpung belum mati. Ketika kita memasuki waktu pagi kayak begini, ayo amal. Kalau sampai belum duha, kalau belum baca Quran, kalau belum sedekah. Mumpung masih ada kesempatan. Ini memang harus perang. Hawa nafsu itu perang, kan ya? Oh kita malas sholat tuh kayak malas. Mau baca Quran, kadang-kadang ya lupa. Padahal waktu kita ya kosong. Mau sedekah ya besok ya ternyata udah habis duitnya. Keburu keperluan yang lain. Yang berikutnya, Abdullah ibnu Umar berpesan, khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ambil masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dullani alayya amalin ala amalin idza amaltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal. Kalau amal itu aku lakukan, Allah cinta aku dan manusia cinta aku. Rasul ini diminta untuk berwasiat, tolong wasiatkan padaku amal apa yang mesti aku lakukan. Ketika aku lakukan, Allah cinta padaku dan bahkan makhluk cinta padaku. Apa pesan baginda Nabi? Pesan baginda Nabi, qala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kuncinya dua, kalau kamu pengen dicintai Allah, zuhudlah terhadap dunia. Artinya apa zuhud tadi? Lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada dalam genggaman. Zuhud. Kalau kamu zuhud, maka Allah cinta padamu. Yang kedua, zuhudlah kamu dari apa yang ada di tangan manusia lain. Jangan mengharap dari makhluk. Jangan punya keinginan apa-apa yang ada di tangan makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah. Maka manusia akan mencintai. Gampangnya begini. Kalau orang suka minta-minta itu kira-kira disenangi enggak? Ada enggak orang senang dengan orang yang minta-minta? Halo?
Ibu senang kalau di perempatan panti misalkan ada yang minta duit, senang kan? Oh, ibunya pada kemana ya? Senang Bu? Saya yakin orang kita menolak. Ini orang kenapa sih kok minta-minta? Kan bisa kerja. Tubuh kekal, ya kan? Nyangkul-nyangkul kan bisa. Umpamanya loh gampangnya itu. Ayo, ngapain pula itu ya kan gitu. Artinya apa? Orang yang mengharap terhadap makhluk itu pasti akan dibenci oleh makhluk. Tapi kalau orang mandiri, pasti disukai oleh orang lain. Lebih-lebih kalau dia menggunakan konsep Rasulullah, yadul ya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang baik itu memberi, bukan minta. Nanti saya ceritakan ya tentang bagaimana Rasul zuhud. Saya rangkum tentang bagaimana zuhud Rasulullah supaya mungkin ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah zuhud? Yang pertama, keluarga Nabi itu tidak pernah kenyang roti 2 hari. Jadi keluarga Nabi itu nggak pernah nyetok makanan cukup 2 hari. Bayangin itu keluarga Nabi. Kalau kita Bu, stok makanan kita berapa hari? Sebulan ada Pak. Di ATM nggak ada. Loh ya kan, bahkan sebulan lebih, bahkan setahun lebih. Loh, dikatakan Nabi, keluarga Nabi tidak pernah kenyang dalam 2 hari. Artinya memang nggak punya stok makanan yang cukup untuk 2 hari. Berarti boleh dibilang sehari makan, sehari tidak. Itu Nabi. Yang cerita para sahabat. Dan itu berlaku sampai Nabi wafat. Waktunya habis. Lanjut. Sisi pertanyaannya dikurangin. Yang kedua, Nabi itu tidur pakai tikar. Tikarnya adalah terbuat dari anyaman pelepah kurma. Sehingga ketika bangun, maka di punggungnya ada gambar tikar dari anyaman pelepah kurma. Sampai bibinya datang matur kepada Rasul, bolehkah aku bikinkan alas untuk tidurmu agar nyaman? Kata Nabi apa? Tidak. Cukuplah ini bagiku. Berikutnya, perut Nabi itu tidak pernah kenyang, Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira begitu juga ya? Belum sarapan udah kenyang kita ya? Karena semalam masih makan ya kan? Ini udah tersedia banyak lah. Iya, nanti belum makan siang. Hampir perut kita tuh tidak pernah kosong. Karena mau kosong tekan lagi, kosong tekan lagi. Nabi tidak pernah kenyang. Kita juga nggak pernah kenyang. Yang ada kekenyangan Pak. Nabi tidak pernah kenyang. Tidak pernah. Walaupun demikian, Nabi tidak pernah kemudian mengadu kepada orang. Tidak pernah. Karena dalam sejarah Nabi itu membiasakan diri menaruh batu di perutnya untuk mengganjal perutnya. Nabi kita kayak begitu loh. Kita ini malu kali ini sebagai umatnya, ngaku-ngaku umatnya tapi perilakunya jauh dari Nabi. Ya Allah, kalau kita lapar tuh mungkin karena
belum ketemu makanan kayaknya gitu. Kalau udah ketemu lewat semua gitu. Bagi Nabi lebih cinta fakir daripada kaya. Nabi seandainya siang itu lapar, Nabi dikatakan siang itu kelaparan, malam kelaparan, itu pun tidak mencegahnya Nabi esok hari puasa. Wah, luar biasa. Saya secara jujur saya katakan, saya siap puasa kalau makan sahur. Kalau enggak saya enggak siap. Nggak tahu, saya ini kalau urusan makan paling banyak. Sehingga kalau enggak makan lemesnya luar biasa. Istri saya itu, ini puasa udah tidur, lapar sakit. Sampai mak dulu saya itu suka marah, nggak usah puasa, puasa nggak kuat berdiri. Ya Allah, padahal Nabi kayak begitu, walaupun malam kelaparan, pagi tetap puasa. Padahal Nabi itu Pak, kalau mau tinggal minta kepada Allah, apa sih yang nggak diberi sama Allah? Kunci kekayaan langit ada di tangan baginda Nabi. Kunci kekayaan bumi ada di tangan Nabi. Kok Nabi bilang ke gunung, gunung jadilah emas. Jadi emas Pak itu Pak. Kalau ditawari ibu mau berapa? Ibu ditawari kulkas. Ibu mau aku jadi bukan emas. Gimana coba ibu? Jangan bilang-bilang yang lain, aku aja. Malah dibat sendiri. Nah itu dia. Kalau Nabi itu berkehendak mohon kepada Allah, pasti akan diberi. Sehingga Nabi kehidupannya itu nyaman. Tapi Nabi tidak seperti itu. Aisyah bercerita, aku nangis kasihan melihat Nabi. Aku lihat Nabi, aku usap dengan kedua tanganku perutnya. Kenapa? Nabi lapar. Sampai Aisyah itu nangis-nangis, kasihan melihat Nabi kelaparan. Dan aku berkata, nafsi lakal fida, jiwaku yang menjadi tebusanmu bagi baginda Nabi. Apa kata Nabi? Aisyah, apalah untukku dan untuk dunia. Tengok, saudara-saudaraku ulul azmi, saudara-saudaraku para rasul, mereka sabar menghadapi perkara yang lebih berat dibanding ini. Aku malu, dan tidak ada yang aku lebih cintai kecuali nanti akan menyusul mereka. Jadi Nabi menceritakan kepada Aisyah, kepada kita semua, apa yang terjadi kepada Nabi itu belum apa-apa dibanding dengan pendahulu-pendahulunya, para rasul, ulul azmi lebih-lebih ya kan? Dan Nabi melakukan itu tidak lain, malu kalau nanti tidak bisa ngejar beliau-beliau. Kenapa? Karena mereka mulia di sisi Allah, karena mereka tinggi derajatnya di sisi Allah. Saya berharap kemudian mampu mengejar mereka, menyusul mereka, berkumpul dengan mereka, para saudara-saudaraku. Setelah itu kata Aisyah, tak lama, kira-kira selang 1 bulan baginda Nabi wafat. Inilah diantara kehidupan bagaimana Nabi itu zuhud. Dan tentu ini ajaran untuk kita semua. Bukan berarti sampai tidak boleh punya rumah yang mewah, tidak berarti nggak boleh makan yang enak, bukan berarti tidak boleh kita punya ranjang yang bagus, kasur yang empuk, enggak. Tapi semua itu jangan sampai mempengaruhi hati kita. Bahkan orang Islam itu harus kaya ya, jangan miskin. Kenapa? Ya kadul fakru ayak furo, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Orang itu kalau miskin mudah kafir, diiming-iming mie, diiming-iming duit, diiming-iming jabatan, mudah kafir. Kan sebagai umat Islam kita harus kaya, tapi juga jangan terpengaruh oleh dunia. Ya insya Allah ini mungkin yang saya sampaikan lebih dahulu. Selanjutnya kita buka untuk tanya jawab. Monggo kalau saya bisa jawab nanti saya akan jawab insya Allah.